Di dalam kantin, keributan antara Daegun dan anak buah Sangbo langsung menarik perhatian semua orang. Dari meja lain, dua siswi tampak berbisik-bisik, membahas keributan yang sedang berlangsung. Salah satu gadis yang berkacamata berkomentar santai pada temannya, katanya dia tidak masalah kalau cowok itu tukang bully, yang penting ganteng. Sementara itu, dari sudut ruangan, Sungha dan rekannya juga memperhatikan kejadian itu. Dengan nada antusias, Sungha berkata ini akan menarik, karena dia bisa melihat seperti apa kemampuan Daegun sebenarnya. Kembali ke keributan, wajah Daegun terlihat kesal saat ia menanyakan keberadaan cumi kering yang dibicarakan sebelumnya. Ia masih menggenggam lengan anak itu dengan kuat, membuat si anak meringis kesakitan. Dalam kepanikan, anak itu buru-buru meminta maaf dan memohon agar Daegun melepaskan cengkeramannya. Namun Daegun malah menggenggam lebih keras. Dengan tatapan tajam, ia berkata dingin, "Mau aku maafkan atau tidak, itu bukan urusanmu." Suasana tegang itu tiba-tiba terpotong oleh suara dering ponsel. Daegun mengambil ponselnya dari saku, lalu mengecek isi pesan yang masuk. Rupanya pesan itu datang dari direktur. Isinya menanyakan kabar dan meminta Daegun menemuinya sepulang sekolah. Membaca pesan itu, ekspresi Daegun berubah jadi lebih serius. Wajahnya terlihat cemas, mengingat hubungannya dengan sang direktur cukup rumit. Dalam pikirannya, ia teringat pada kesepakatan mereka, tentang tugas rahasia yang harus ia jalani sebagai agen penyamar di sekolah. Direktur pernah bilang, selama Daegun menjalankan tugasnya dengan baik, semua biaya hidup dan kuliahnya akan ditanggung penuh oleh organisasi. Tapi sebagai gantinya, Daegun harus menjaga kerahasiaan proyek ini. Kalau sampai terbongkar, masa depannya bisa hancur, dan ia hanya akan berakhir sebagai kasir minimarket seperti dulu. Saat Daegun masih fokus melihat ponselnya, dua anak buah Sangbo memanfaatkan momen itu untuk kabur. Mereka langsung lari meninggalkan tempat, diiringi tatapan sinis dari Daegun yang sadar kalau targetnya lolos begitu saja. Di sisi lain, Sunhwa terlihat kecewa karena keributan tak jadi berlanjut. Dengan nada menyindir, ia berkata bahwa Daegun adalah tipe orang yang terlalu lembek dan tidak suka tergesa-gesa. Daegun lalu berdiri dan pergi meninggalkan tempat itu, wajahnya tampak lesu. Dari belakang, Manho hanya bisa menatapnya dengan bingung. Dalam hati ia bertanya-tanya, kenapa suasana hati Daegun bisa berubah secepat itu. Di luar kantin, Daegun berjalan santai menuju suatu tempat. Dalam hati, ia bergumam bahwa penampilannya hari ini terlalu mencolok. Baru hari pertama sekolah, tapi sudah menarik perhatian banyak orang. Ia pun merasa khawatir, membayangkan bagaimana reaksi sang direktur saat mereka bertemu nanti. Namun, di tengah perjalanannya, perhatian Daegun teralihkan saat melihat anak buah Sangbo yang tadi sempat kabur. Dengan sigap, ia langsung menangkap anak itu. Sepertinya, Daegun masih belum puas dengan kejadian di kantin sebelumnya. Dalam keadaan terjepit, anak itu berusaha menjelaskan. Katanya, sebagai murid baru, Daegun mungkin belum tahu tentang aturan tidak tertulis di sekolah ini, aturan yang melarang seorang murid menyerang murid dari kelas lain. Dia menambahkan, kalau Daegun ingin menyerangnya, maka dia harus terlebih dulu mengalahkan Sangbo, si pemimpin kelas mereka. Anak itu juga menjelaskan bahwa sekolah ini punya tradisi yang sudah berlangsung turun-temurun. Semua murid harus mematuhinya. Siapapun yang melanggar, akan menjadi musuh bersama seluruh sekolah. Mendengar itu, Daegun justru semakin tertarik. Ia mengajak anak buah Sangbo itu ke tempat yang lebih sepi, agar tak ada yang melihat. Tapi anak itu langsung menolak. Dengan nada panik, dia berkata, kalau aku ikut ke tempat sepi sama kamu, pasti aku bakal dihajar habis-habisan. Daegun hanya menyeringai dan menjawab dengan ancaman, terus lu mau gue bogem di sini? Tak lama kemudian, terdengar suara pukulan dari area belakang sekolah. Di tempat yang sepi itu, Daegun berdiri sambil mengamati sekitar, memastikan tak ada yang melihat. Lalu, dengan nada santai namun tegas, ia memerintahkan anak itu untuk segera memanggil bosnya ke sana. Anak itu tampak terkejut, seolah tak percaya dengan permintaan Daegun barusan. Tapi Daegun menatapnya tajam dan berkata, kalau memang ada aturan kayak gitu, berarti aku harus ngalahin Sangbo sekarang, biar aku bisa mukul kamu sesuka hati. Namun, anak buah Sangbo menjawab kalau ia tidak bisa memanggil bosnya saat ini. Sangbo sedang sibuk memukul karung tinju. Mendengar kata, karung tinju, pikiran Daegun langsung terhubung pada sesuatu. Ia membayangkan para murid yang menjadi korban bully, dijadikan samsak hidup oleh Sangbo dan anak buahnya. Tak terima dengan bayangan itu,
Daegun segera bergegas. Ia tidak bisa tinggal diam kalau perundungan benar-benar sedang terjadi. Beberapa waktu kemudian, Daegun sudah sampai di depan kelas 1-3. Ia mengintip lewat jendela, mencari keberadaan Sangbo. Di dalam kelas, terlihat seorang murid terlempar ke sudut ruangan setelah menerima pukulan keras. Dan di depannya berdiri Sangbo, yang kini menatap tajam ke arah jendela. Ia sadar ada seseorang yang sedang mengintip. Tanpa ragu, Sangbo menyuruh salah satu anak buahnya untuk memeriksa keluar. Begitu pintu terbuka, Daegun langsung berdiri di depan anak buah Sangbo dengan wajah kesal. Tanpa basa-basi, ia berkata dengan nada tinggi, "Minggir dari hadapan gue." Di dalam kelas, Sangbo berdiri tegak di antara dua murid yang tubuhnya penuh luka, hasil dari perundungan yang baru saja ia lakukan. Dengan nada menantang, ia menatap Daegun sambil berkata, "Padahal gue udah bilang kita ketemunya sepulang sekolah." Tatapan Daegun kemudian beralih ke para murid yang jadi korban. Dalam hatinya, ia bergumam, Sangbo cuma berani pilih korban yang gak bisa melawan. Mereka dijadikan samsak tinju, dan itu membuat amarah Daegun memuncak. Di matanya, Sangbo bukan petarung, tapi pengecut. Merasa terganggu dengan kehadiran Daegun, Sangbo langsung bertanya, "Lu ngapain kesini? Mau ngajak dulut sekarang?" Ketegangan memuncak. Di tengah suasana mencekam itu, terdengar suara rintihan lemah dari salah satu murid. Wajahnya babak belur, jelas baru saja dipukuli. Sangbo menoleh dengan kesal, lalu mencibir, "Jangan sok drama, lu." Tanpa ragu, Sangbo menyekik leher anak itu dari belakang dan berkata tajam, "Jangan harap ada yang nolongin lu. Nanti pas pulang, gua kasih pelajaran tambahan." Di sisi lain ruangan, murid-murid lain hanya bisa menonton. Wajah mereka dipenuhi kecemasan, berharap semua ini nggak terjadi pada mereka. Melihat itu semua, Daegun teringat masa lalunya. Ia juga pernah jadi korban bully, sama seperti mereka. Ia tahu persis rasanya, terluka, takut, dan tak bisa minta tolong karena orang dewasa memilih pura-pura tidak tahu. Namun, dalam ingatannya, ada satu orang. Seseorang yang lebih kuat, yang pernah menyelamatkannya dari kekelaman itu. Ingatan itu membuat Daegun membulatkan tekadnya. Ia mengepalkan tangan kuat-kuat, urat-urat di lengannya menegang, menunjukkan amarah yang ia tahan sejak tadi. Dengan wajah serius, Daegun menantang, "Lu gak usah sok kuat. Kerjaan lu cuma mukulin orang lemah. Kalau emang jago, maju sini." Sangbo hanya membalas tatapannya. Dengan nada meremehkan, dia berkata, "Jangan songong cuma karena lu bisa ngalahin beberapa cecunguk." Tak puas dengan reaksi Sangbo, Daegun lalu menunjuk salah satu anak buahnya dan menantang, "Kalau lu capek mukulin samsak hidup, gimana kalau sekarang temen lu gua jadiin samsak juga? Biar adil." Ucapan Daegun seketika membuat anak buah Sangbo tersulut emosi. Wajahnya memerah, dan dengan marah ia membentak, "Bujang Inam, lu udah gila ngomong kayak gitu?" Tak butuh waktu lama, salah satu anak buah Sangbo langsung mengepalkan tangannya dan melemparkan pukulan ke arah wajah Daegun. Tapi dengan gerakan cepat dan penuh ketenangan, Daegun menangkap pukulan itu hanya dengan tangan kirinya. Lalu, dengan tangan kanan, ia mencengkeram kerah baju pria itu dengan kuat. Pria itu berusaha mundur, melangkah beberapa langkah ke belakang untuk menghindari serangan lanjutan. Tapi Daegun tak memberi kesempatan. Dengan cepat, ia mengambil ancang-ancang dan melepaskan satu pukulan keras ke wajah lawannya. Pukulan itu mendarat tepat sasaran. Suaranya nyaring, keras, dan telak. Seketika, pria itu terjatuh dan tersungkur ke sudut ruangan. Tubuhnya limbung, tak sanggup berdiri lagi. Murid-murid yang menyaksikan langsung terdiam. Mereka terkejut melihat betapa kuatnya pukulan Daegun. Hanya dengan satu serangan, ia bisa menjatuhkan anak buah Sangbo begitu mudah. Di hadapan lawan yang kini tergeletak tak berdaya, Daegun berdiri dengan tenang. Ia menatap lurus ke arah Sangbo, lalu memprovokasinya dengan nada menantang, meminta Sangbo untuk maju dan bertarung langsung dengannya. Sikap Daegun itu jelas membuat Sangbo geram. Harga dirinya terpukul, apalagi semua mata di kelas sedang menyaksikan. Ia sadar, Daegun sedang meremehkannya, dan itu terjadi di hadapan semua orang. Kemudian, Sangbo menatap murid lain di sebelahnya. Ia langsung menyuruh mereka untuk segera merapikan meja-meja ke pinggir kelas. Tanpa banyak bicara, beberapa murid langsung bergerak dengan wajah cemas, menuruti perintah itu. Sementara itu, Daegun tampak sedikit curiga dengan tingkah laku Sangbo.
Ia teringat pesan dari Manho bahwa Sangbo sangat ahli dalam memanfaatkan lingkungan sekitarnya saat bertarung. Di tempat lain, terlihat anak buah Sangbo sedang berjalan menuju ruang UKS untuk mengobati lukanya. Ia dibantu oleh seorang murid lain. Dalam perjalanan, murid yang menemaninya bertanya dengan heran, apakah benar Daegun akan bertarung melawan Sangbo? Dari arah belakang, Sunwa dan kedua rekannya tak sengaja mendengar percakapan itu. Wajah mereka langsung menunjukkan rasa penasaran. Tanpa ragu, mereka pun memutuskan untuk mencari tahu kebenaran kabar tersebut. Sementara itu, di kantin, Manho dan Hojong tampak santai menikmati es krim. Namun suasana tenang itu mendadak berubah saat terdengar suara teriakan keras dari salah satu murid. Sangbo dan Daegun sedang bertarung sekarang. Teriakan itu langsung mengejutkan semua orang di kantin. Mendengar kabar tersebut, Manho bersama kedua murid lainnya segera bergegas pergi untuk melihat pertarungan yang sedang terjadi. Di depan kelas, Manho dan Hojong tampak terkejut. Mereka benar-benar tidak menyangka kalau Daegun dan Sangbo akan bertarung saat ini juga. Padahal sebelumnya mereka pikir pertarungan itu baru akan terjadi setelah pulang sekolah. Sementara itu, di sisi lain, Sangbo dan Daegun sudah saling berhadapan. Sangbo berdiri siap dengan kuda-kuda khas kickboxingnya, sedangkan Daegun terlihat santai, hanya memperhatikan gerak-gerik lawannya. Dalam pikirannya, Sangbo meyakinkan diri. Ia merasa sudah memahami kemampuan Daegun lewat video pertarungannya melawan Manho. Ia pun menganggap kemenangan Daegun waktu itu hanya karena keberuntungan, dan yakin dirinya bisa mengalahkan Daegun dengan mudah. Tanpa peringatan, Sangbo tiba-tiba menerjang ke arah Daegun. Daegun tampak sedikit terkejut dan mundur beberapa langkah. Tapi dengan gerakan halus, ia berhasil menghindari serangan mendadak itu. Namun Sangbo belum berhenti. Ia langsung mengubah posisi dan melepaskan pukulan keras dari tangan kanannya. Daegun kembali bisa menghindar, cukup dengan memiringkan sedikit tubuhnya ke samping. Sambil terus menghindar, dalam hati Daegun mengakui bahwa Sangbo memang cukup cepat. Setiap kali ia mencoba mendekat, Sangbo bisa dengan sigap mundur dan mengambil jarak yang aman. Serangan demi serangan terus dilancarkan Sangbo. Tinju-tinjunya sangat berat, bahkan sampai menimbulkan hembusan angin yang membuat debu di sekitarnya berterbangan. Meski begitu, Daegun masih bisa mengimbanginya. Ia terus menghindar sambil mengamati pola serangan lawannya. Hingga akhirnya, Daegun melihat celah. Ia mengepalkan tangan kirinya, bersiap membalas serangan. Tapi Sangbo yang punya penglihatan tajam langsung membaca arah pukulan itu dan cepat mundur beberapa langkah untuk menghindar. Sangbo tersenyum sinis. Ia sempat memuji kemampuan Daegun yang bisa membaca pola serangannya. Tapi ia tahu, itu belum seberapa. Ia pun mengganti kuda-kudanya, menajamkan tatapan, dan wajahnya terlihat sangat fokus. Tak lama kemudian, ia kembali menyerang. Pukulan kanan dilanjutkan dengan pukulan silang dari tangan kiri. Tapi Daegun yang lincah dan berpengalaman mampu menghindar dari setiap serangan itu satu persatu. Di belakang mereka, Manho memperhatikan dengan cemas. Dalam hati, ia merasa Daegun tak punya celah untuk menyerang balik. Ia bertanya-tanya, langkah apa yang akan dilakukan Daegun untuk bisa membalikkan keadaan. Namun, keraguan Manho langsung terjawab. Tiba-tiba, pukulan Daegun melesat cepat ke depan, tepat di depan wajah Sangbo. Sangbo terkejut, refleks, ia langsung menyilangkan kedua tangannya untuk menahan pukulan itu. Tapi kekuatan Daegun tidak main-main. Sangbo terpental beberapa langkah ke belakang. Jika ia sedikit saja terlambat menahan, mungkin sudah tumbang dalam satu pukulan. Melihat itu, Hojong tampak terbelalak. Ia benar-benar tak menyangka Daegun bisa melakukan serangan secepat dan sekuat itu dengan begitu mudah. Sambil melonggarkan tangannya, Daegun pun tampak cukup terkesan. Dalam hati, ia mengakui kemampuan bertarung Sangbo, terutama refleks dan teknik bela dirinya. Di sisi lain, Sangbo mulai merasakan nyeri di tangannya akibat menahan pukulan keras dari Daegun sebelumnya. Ia sadar, menjaga jarak menjadi hal penting agar tak terkena serangan seperti itu lagi. Sangbo pun kembali bersiap dengan kuda-kuda andalannya. Ia terlihat berlari kecil di tempat, memanaskan tubuh sebelum kembali menerjang Daegun. Lalu, dengan dorongan kuat dari kakinya, ia melesat cepat ke arah lawannya. Namun, Daegun bisa membaca gerakan itu dengan mudah. Ia langsung mengarahkan pukulan ke wajah Sangbo. Untungnya, Sangbo masih sempat menghindar ke belakang. Ia tersenyum puas, merasa strateginya menjaga jarak berhasil karena pukulan Daegun tak sempat mengenainya. Tapi tiba-tiba,
Daegun menggerakkan kaki kanannya dan melancarkan tendangan low kick keras ke arah kaki Sangbo. Sangbo terkejut, ia tak menyangka akan diserang dari bawah seperti itu. Kesal, Sangbo membalas dengan pukulan kiri penuh emosi, tapi Daegun dengan sigap menghindar ke samping. Melihat posisi lawannya yang terbuka, Daegun kembali melayangkan tendangan low kick ke kaki Sangbo. Kali ini lebih keras, sampai membuat para murid yang menonton refleks meringis, ikut merasakan nyeri dari dampaknya. Dari belakang, Sunwa berkomentar bahwa Sangbo terlalu fokus pada tinju, dan mengabaikan pertahanan terhadap tendangan. Itulah titik lemahnya. Kini, Sangbo tampak berlutut di hadapan Daegun, wajahnya menunjukkan rasa sakit yang luar biasa setelah beberapa kali menerima low kick. Dengan tenang, Daegun menyuruhnya untuk berdiri dan melanjutkan pertarungan. Sambil menahan nyeri di kakinya, Sangbo memaksakan diri berdiri. Dengan wajah penuh amarah, ia mencaci Daegun. Namun belum sempat ia benar-benar berdiri tegak, Daegun kembali menendang kakinya sambil berkata, "Cepatlah bangun, bujang inam." Tendangan itu menghantam dengan keras, membuat Sangbo kembali jatuh ke lantai. Usahanya untuk berdiri pun sia-sia, tubuhnya kembali ambruk sambil menahan rasa sakit di sekujur kaki. Melihat itu, Manho dan Hojong hanya bisa terdiam. Mereka terkejut melihat bagaimana Sangbo, yang dikenal kuat, tak berkutik di hadapan Daegun. Daegun menatap Sangbo dengan tatapan dingin. Ia berkata dengan sinis, "Kakimu bergetar. Kalau udah gak kuat, mending tiduran aja di lantai." Merasa diremehkan, Sangbo memaksakan diri untuk bangkit. Meski tubuhnya diliputi rasa sakit, ia tetap menunjukkan tekad untuk bertarung. Dengan suara berat, ia berkata, "Jangan sombong seolah-olah kau sudah menang." Melihat semangat itu, Daegun kembali bergerak, seolah hendak menendang Sangbo lagi. Menyadari itu, Sangbo langsung mengambil langkah mundur untuk menghindar. Tapi ternyata itu hanya tipuan, yang sebenarnya datang justru pukulan dari tangan kanan Daegun. Dengan susah payah, Sangbo berhasil menahan pukulan itu dengan kedua tangannya. Sedetik kemudian, muncul pukulan cepat mengarah ke wajah Sangbo. Ia terkejut, tubuhnya terpaku, tidak sempat menghindar. Tapi itu pun hanya tipuan. Yang sebenarnya terjadi, Daegun kembali melancarkan tendangan low kick yang sangat keras, dan kali ini membuat Sangbo jatuh telak ke lantai. Para murid yang menyaksikan hanya bisa terpaku, tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Di sisi lain, Manho dan murid berambut pirang terlihat sama terkejutnya. Murid pirang itu mengenali gerakan tadi sebagai teknik tipuan milik Manho sendiri. Sunwa dan ketiga rekannya pun tampak syok. Mereka tak menyangka Sangbo sudah 4 kali terkena tendangan low kick dari Daegun. Sementara itu, dari sebuah ruangan lain, perkelahian itu tampak terekam oleh kamera CCTV. Seorang pria dengan setelan jas mengamati pertarungan itu dari layar monitor. Dengan senyum tipis, ia berkata, "Pertarungan yang sangat bagus untuk disaksikan." Kembali ke tengah pertarungan, Daegun terlihat mengintimidasi Sangbo agar segera bangkit dan melanjutkan pertarungan. Sambil memegangi kakinya yang terluka, ekspresi Sangbo penuh dengan kebencian. Namun, dalam benaknya, ia menyadari bahwa kakinya terasa mati rasa setelah beberapa kali dihantam tendangan keras dari Daegun. Di sisi lain, salah satu rekan Sunwa berkomentar bahwa jika Sangbo memang seorang petarung sejati, seharusnya dia segera bangun dan bertarung lagi. Tapi Sunwa menanggapi dengan nada skeptis. Ia berkata, meskipun Sangbo bisa berdiri, apa dia masih punya kekuatan untuk menyerang balik? Sunwa lalu menjelaskan bahwa dalam dunia tinju, para petarung sangat berhati-hati terhadap celah pada bagian kaki. Karena kaki adalah pondasi utama dalam pertarungan, untuk bisa melepaskan pukulan yang akurat, pergerakan kaki harus benar-benar stabil. Ia mengibaratkan, kalau pukulan itu peluru, maka langkah kaki adalah senapanmu. Menurutnya, Sangbo memiliki senjata yang luar biasa, teknik dan pukulan yang sangat baik. Tapi sekarang, senapan itu rusak, kakinya terluka parah, dan sulit digunakan untuk menyerang. Kembali ke arena pertarungan, Sangbo terlihat berdiri lagi. Meskipun terlatih, semangat bertarung masih tampak jelas di matanya. Sedetik kemudian, Daegun melayangkan tendangan keras ke arah Sangbo. Meskipun berhasil ditahan, kekuatan tendangan itu tetap membuat Sangbo terdorong beberapa langkah ke belakang. Daegun tak memberinya waktu bernapas. Ia segera melanjutkan dengan tendangan ke arah wajah Sangbo. Dengan refleks cepat, Sangbo menahan tendangan itu dengan tangannya. Namun,
Saat ini Sangbo tidak memiliki kesempatan untuk menyerang balik. Ia sudah terpojok di sudut kelas. Wajahnya mulai panik, karena tidak ada ruang tersisa untuk menghindar. Daegun pun menghujani Sangbo dengan pukulan-pukulan beruntun. Di sisi lain, Manho hanya bisa memperhatikan. Dalam hatinya, ia sadar, Sangbo tidak punya ruang untuk kabur, tidak punya celah untuk melawan. Yang bisa ia lakukan sekarang hanyalah menjadi samsak tinju Daegun. Adegan kemudian berpindah. Tampak kilas balik masa lalu Sangbo, saat ia berlatih dengan penuh semangat di sebuah tempat latihan tinju. Di belakang, dua pria dewasa memperhatikan dengan kagum. Mereka heran melihat anak semuda itu bisa begitu serius dalam latihan. Salah satu dari mereka berkata, padahal kemampuannya cukup bagus, tapi Sangbo tidak tertarik menjadi atlet tinju. Di tengah percakapan itu, seorang anak datang dan mengaku sebagai teman Sangbo. Sangbo pun menoleh dan segera diajak pergi. Di ruang ganti, Sangbo menunjukkan tato barunya kepada temannya. Temannya hanya menjawab singkat, "Iya, kau memang terlihat kuat." Sebelum pulang, Sangbo sempat menghampiri pelatihnya untuk berpamitan. Tapi sang pelatih memberinya nasihat yang tegas, jangan membuli murid lain di sekolah. Ia berpesan, gunakan tinjumu hanya di dalam ring. Itu prinsip terpenting bagi seorang petinju. Sayangnya, kenyataan jauh dari harapan sang pelatih. Sangbo justru memakai kemampuan bertinjunya demi kesenangan pribadi. Ia menjadikan murid-murid lemah di kelasnya sebagai samsak hidup. Namun sekarang, takdir berbalik. Kini Sangbo yang merasakan sendiri bagaimana rasanya menjadi samsak tinju Daegun. Sangbo hanya bisa berlutut, tubuhnya babak belur, berada tepat di hadapan Daegun. Wajahnya menunjukkan keputusasaan. Dalam hati, ia menyadari ia tidak akan bisa menang. Di tengah keheningan itu, Daegun menatapnya dengan dingin. Dengan suara mengancam, ia berkata, "Ku beri kau waktu 10 detik, buat berdiri lagi jadi samsak tinjuku."